Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. 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 Pesona kopi Better di Depot Tanjung Api, Kota Malang. Bismillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Kali ini kita tampilkan satu piece golok sembelih style Betawian, full brul jati seperti ini. Brul jati itu full brul jati, handle jengkolan bulat. Ini modelnya bulat. Ada yang di model jengkolan tapi sudut belimbing, dari ujung handle sampai ujung serangka itu sudut belimbing. Ada yang seperti itu, ada yang bulat. Kembali itu juga selera masing-masing. Nah, untuk bersihnya sekitar 8 sampai 9 cm. Ada pin mozaik ini. Pin mozaik gede banget. Terus aksesorisnya dural. Ini brul jati. Cara megangnya begini, mencabutnya begini, tidak digenggam lalu dicabut ya, tidak boleh digenggam. Berbahaya sekali. Tidak hanya berbahaya pada bilah, tidak pada tangan kita, tapi pada bilahnya juga. Pada tangan, nanti ketika takutnya serangka ini pas dia kena lembab karena bilahnya saat menyarungkan. Jadi ini semua SOP terkait perawatan bilah ini sangat penting sekali. Tidak hanya SOP penyembelihannya saja, tapi juga terkait dengan bilahnya sendiri pun ada ilmunya gitulah. Ada cara-caranya, semuanya ada. Pertama, ketika kita membawa, ini boleh memegang seperti ini, tidak masalah membawa itu. Terus kedua, adab ya, adabnya jangan kita itu mencabut bilah di sembarang tempat, itu yang tidak boleh. Membawa juga demikian. Kalau kita membawa, nah ini kemarin kan ada itu yang berkomentar saya ketika mereview di sebuah depot atau rumah makan, wah itu kalau di Malaysia sudah kena tangkap polis katanya. Entah itu orang Indonesia yang di sana atau orang asli sana, saya nggak tahu, tapi sepertinya orang Indonesia yang asli sana, yang orang Indonesia yang merantau di sana. Nah, sebenarnya begini, bilah itu tergantung siapa yang membawa, siapa yang memegang. Jadi meskipun kita di tempat umum seperti ini kan tempat umum ya, di sebuah rumah makan, di depot, saya di mana-mana nge-review kok, di rest area, di warkop, di tempat-tempat yang sekiranya saya dapat ada tempat untuk mereview, tidak berisik. Ini kan sebenarnya sedikit berisik ya musiknya, tapi masih saya pakai mikrofon, masih aman lah, nanti saya kasih backsound aman. Nah itu sebenarnya tidak masalah, di Indonesia ini aman, damai, sentosa kok, jadi tidak masalah. Kalau kita membawanya itu peralatan lengkap ya tidak masalah juga, tidak ada jadi soal. Karena saya dulu pernah ketika pandemi kalau nggak salah, saya punya teman polisi yang masih aktif dinas, beliau di bagian administrasi. Saya tanya, Pak minta tolong ya, saya ini jualan peralatan sembelihan, kalau bahasa kepolisiannya sajam ya, senjata tajam. Nah itu mohonlah saya dibantu untuk administrasinya, dibantu untuk perizinannya. Katanya tidak ada perizinannya. Nah, itulah makanya banyak di pasar-pasar, di pasar lowak, di pasar-pasar tradisional itu orang ngelapak jualan peralatan sembelihan, golok, pisau, arit, kapak, segala macam lah. Itu bebas, tidak ada lantas datangi oleh polisi, tidak ada. Padahal itu kategorinya senjata tajam karena jualan. Nah begitu, dan tidak ada niat jelek. Kalau yang memegang itu orang jahat, jangankan senjata tajam, garpu pun bisa menjadi alat untuk melukai orang lain, kan begitu. Pecahan kaca dan lain sebagainya bisa menjadi benda berbahaya. Sedangkan ini untuk sembelihan sepertinya senjata tajam, sepertinya benda berbahaya. Tapi ketika kita yang memegang, orangnya santun, santuy,
orangnya ramah, murah senyum. Komunitas kita juga orang-orang yang baik gitu. Nggak mungkin orang sudah datang melihat kita itu nggak mungkin akan melakukan sebuah tindak kejahatan. Nah demikian, jadi harap dipahami, menjadi orang yang bijak. Disitulah kadang orang kan, malah saya diberi tempat tadi, saya tanya, wah panas ya di sana, Pak di situ Pak dingin adem. Nah malah dipersilahkan gitu. Di kantor pos contohnya saya dipersilahkan malah. Nah seperti itulah sedikit ulasan terkait saya di komentari salah satu netizen yang bilangnya seperti itu. Baik, kembali ke golok lagi. Nah, ketika kita membawa seperti ini tidak masalah. Lalu nanti ketika kita saat tampil di Idul Adha menggunakan sepatu boot, celana levis, terus kaos atau hem, selanjutnya kan pakai sabuk betawian. Kita selalu ready, peralatan sembelihan komplit kita di Gubuk GSN ready semuanya. Ini untuk stropping imut, stropping kita itu ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 jenis stropping, harganya bervariasi mulai 25.000, 50 ribuan ada 3 jenis, dan 100 ribuan ada 2 jenis ya, tapi bukan variannya. Kalau jenisnya saja. Kalau variannya ada sapi domba, kuda domba. Kuda belum ada kuda. Kalau yang ini sapi domba, sapi domba, terus sapi levis, domba levis itu ada. Seperti ini bukan yang coklat, ini bukan kuda. Kalau dulu kuda, tapi ini domba. Yang ini yang kasar sapi. Warna tidak mempengaruhi. Warna itu bisa diwarna kulitnya saja, bisa diwarna. Oke. Terus selanjutnya disarungkan ya, diselipkan di sini. Nah, di sabuk betawi tadi. Ketika mencabut itu saat sapi benar-benar siap untuk dieksekusi. Sekali lagi, tidak mencabut golok sembarangan karena akan membahayakan tim yang merobohkan dan mengikat sapi. Jadi ketika sapi benar-benar sudah siap, baru kita ambil golok kita semuanya, kita begini, kita genggam ambil semuanya, tidak dicabut dari sini, tidak dicabut dari ikat pinggang, tapi semuanya set begini. Lalu tangan kanan kita menggenggam handle begini, tangan kiri kita berputar seret ya. Lalu dijepit, tangan kiri kita menjepit serangka. Sekali lagi saya praktekkan, dicabut semuanya saat sapi siap dieksekusi, tangan kanan menggenggam handle, tangan kiri berputar, lalu menjepit dan ditarik, ditekan bagian punggung bilahnya, ditekan bagian punggung bilahnya. Ini golok betawian yang mirror, materialnya baja Willys Gen 2. Ini mirror. Untuk yang model Bowie masih ada yang model Bowie. Ini panjangnya 30 cm, untuk terlebarnya di ujung itu 3,4 cm, dan ketebalannya 3,5 mm menipis. Dibuat mirror. Tapi sebenarnya ini kalau misalkan ada thinner gitu ya, thinner ya, atau minyak yang biasa dipakai untuk itu campuran ya thinner itulah namanya, itu bisa kotoran sedikit. Nah ini di bagian ujung itu kan, itu bercak-bercak itu akan hilang ya. Bisalah dikasih minyak goreng terus dibersihkan, itu bisa. Ini ya, untuk yang Bowie masih ada Bowie yang saya review di Cengkareng untuk tali merah itu masih ada. Ini satu-satunya material baja Willys Gen 2, tajam banget. Nah, meskipun anginnya kenceng. Nah, tajam, keras gitu. Apalagi kalau sering-sering di stropping. Ini kan kelihatannya. Oke, seperti itu mungkin review dan informasinya terkait SOP bagaimana cara kita membawa, mencabut dan seterusnya.
Untuk peralatan sembelihan komplit di Gubuk GSM, krim oles bilah ini ada, stropping, imut, mau honing, sharpening, tas semuanya, handuk juga silahkan dilengkapi. Mumpung masih kita itu istilahnya 11 bulan ini berjuang, kita kumpulkan, kita tabung rezekinya. Jangan sampai menyepelekan waktu, jangan sampai menyepelekan rezeki. Ketika kita fokus dengan peralatan sembelihan untuk diri kita sendiri, untuk kemaslahatan umat, dan untuk sembelihan yang ihsan, tidak menyiksa hewan kurban, insya Allah akan ada rezeki lebih, ada rezeki tambahan, ada rezeki yang tidak terduga-duga oleh Allah akan memberikan hadiah itu kepada kita. Ketika kita fokus pada insya Allah saya akan ngoleksi, insya Allah saya akan nyetok, insya Allah saya akan nambah pisau atau peralatan yang lain gitu. Jangan sampai kita itu saat jelang Idul Adha ikut-ikut nimbrung di masjid, rapat sebagai eksekutor, kita minta ke takmir, ke DKM pendanaan peralatan sembelihan. Jangan sampai seperti itu. Kalau bisa kita yang memberi, kita sebagai orang dermawan, sebagai eksekutor, ya itu tadi, setiap bulan nyicil-nyicil, setiap bulan ada saja yang dibeli, perintilannya, perintilan ini dibeli lengkap. Jadi ketika membawa satu tas saat ke masjid Idul Adha, satu tas itu sudah penuh peralatan sembelihan, dan itu hasil jerih payah kita ngoleksi selama 11 bulan ke depan. Nah demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila mana ada salah-salah kata atau yang menyinggung perasaan. Akhirul anwar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.